Suara musik pianonya bagus banget ya. Ini nih, semua alat musik dari benua Eropa. Ada yang tradisional seperti akordeon, ada juga yang modern seperti pabrik piano Steinway yang terkenal. Dan juga gitar keren ala master gitar dari Jerman. Come on, kita main musik sama-sama ya di episode alat musik dari Eropa. Selain teknologi, Jerman terkenal sebagai negara apa yuk? Yap, negara musik. Warga Jerman sangat menghargai musik. Gak heran deh, banyak kota di Jerman yang menghasilkan musisi musik klasik terkenal. Salah satunya kota Hamburg. Pemain musik terkenal seperti kakek Felix Mendelssohn dan Johannes Brahms lahir di kota ini loh. Banyaknya orkestra simfoni atau kelompok pemain musik di sini membuat orang yang menyebut Hamburg sebagai ibu kota musik Eropa. Wih, keren ya. Namanya juga ibu kota musik, jadi Hamburg gak hanya punya pemain musiknya saja, tapi juga pabrik alat musik. Ini dia, pabrik piano Steinway. Unyil pernah baca di buku, kalau piano Steinway itu 85%-nya terbuat dari kayu. Jadi kita nggak akan melihat ada bagian dari piano ini yang terbuat dari bahan plastik. Wow, keren ya. Oh iya, hanya kayu berkualitas saja yang dipakai untuk membuat piano ini. Seperti kayu maple dan cemara sitka yang didatangkan dari berbagai negara. Sebelum digunakan, kayu-kayu ini kita simpan dalam gudang selama lebih dari 1 tahun. Kayu yang disimpan selama setahun kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengering. Di sini kayu akan dipanaskan hingga suhu tertentu selama 1 hingga 4 minggu. Tergantung jenis dan ketebalan kayu. Setelah dipanaskan, kadar air dalam kayu berkurang hingga 7 sampai 9%. Nah, itu artinya kayu siap dibentuk. Ini dia kayu yang kita keringkan tadi. Sekarang kayu sudah dipotong tipis, berbentuk lembaran masing-masing sepanjang 6 meter. Lumuri lembaran kayu dengan lem, lalu tempelkan hingga 18 lapis. Nah, lapisan kayu inilah yang disebut rim. Loh. Tadi kayunya dipotong tipis. Sekarang ditempel lagi sampai tebal. Karyawan di sini pada kurang kerjaan kali ya, Nyil. Ih, bukan kurang kerjaan, Pauga. Kayunya tuh memang harus dibuat lembaran dulu, supaya mudah saat membengkokkannya nanti. Hah? 2 kali kerjaan dong, Nyil. Kalau urusan membengkokkan sih, serahkan sama Pak Oga aja. Memangnya Pak Oga bisa, Pak? Kayunya kan tebal banget tuh, Pak. Bisa dong, asal dikasih gope dulu. Pak Oga nih, belum apa-apa, udah gope dulu aja. Gak hanya lebih mudah dibentuk saja, dengan membuat kayu menjadi lembaran akan meningkatkan kualitas suara dan vibrasi piano hingga 47%. Sip deh, sekarang masukkan rim bagian dalam dan luar ke dalam mesin pres untuk dibengkokkan hingga menjadi satu bagian pelek yang menyambung. Butuh 6 orang untuk menahan dan mengencangkan penjepit supaya rim tidak bergeser. Uniknya ya cara membengkokkan rimnya. Cara ini sudah digunakan lebih dari 1 abad lalu loh. Selanjutnya, diamkan rim selama 24 jam hingga lem kayu benar-benar menempel. Rim yang sudah selesai dilem akan disimpan dalam ruangan bersuhu 29 derajat Celcius selama 10 hingga 16 minggu, tergantung ukurannya. Nah, rim ini nantinya akan menjadi bagian tepi piano. Kita lanjut ke proses lainnya yuk. Bagian yang gak kalah penting dalam pembuatan piano adalah soundboard atau papan suara. Papan suara berfungsi untuk mengambil getaran senar dan memompa volume, sehingga membuat suara piano menjadi kuat. Papan suara biasa dibuat dari kayu cemara sitka, karena bisa mengantarkan getaran dengan baik. Sebelum papan suara diletakkan ke dalam perut piano, tempelkan bridge secara vertikal di permukaan papan suara. Bridge terbuat dari kayu maple yang sangat kuat dan padat. Jadi bagus sekali untuk menyalurkan getaran yang dihasilkan senar ke soundboard.
sehingga menghasilkan suara piano yang lebih cemerlang. Gabungkan papan suara, bridge, dan plat besi ke dalam rim. Plat besi ini bisa menahan berat hingga 20 kali dari beratnya sendiri loh. Selanjutnya, pasang senar. Memasang senarnya masih dilakukan menggunakan tangan dengan sedikit bantuan mesin. Agar suaranya bagus, satu not senar dibuat rangkap 3 ya. Nah, kalau ini namanya palu piano, terbuat dari kain felt. Beri lem pada palu piano, lalu tempelkan pada gagang kunci atau kisyang. Setelah palu dilem pada kisyang, semua bagian digabungkan ke dalam bingkai kunci, kemudian dimasukkan ke dalam perut piano. Memasukkan bingkai kunci nggak boleh asal ya. Palu piano harus tepat di bawah senar supaya suara atau nada bisa keluar. Penonton, saksikan aksi Master Oga memainkan piano. Do, mi, sol, do. Pak Oga lagi ngapain sih? Pianonya kan belum selesai dibuat. Ya mana ada suaranya, Pak? Unyil ganggu aja nih. Pak Oga lagi latihan buat tampil di acara ulang tahun desa kita nanti. Acaranya kan masih lama, Pak Oga. Latihannya besok-besok aja. Udah, sekarang temani Unyil dulu aja melihat pembuatan piano, Pak. Iya deh, yuk. Mengukur kedalaman tuts piano juga penting saat mengaturnya, supaya kita lebih nyaman menekan tuts saat main piano nanti. Kalau semua sudah terpasang dengan baik, pindahkan piano ke ruang pengetesan suara. Wah, ada piano nganggur. Loh. Kok pianonya bunyi sendiri? Wah, Nyil, tolong Nyil. Unyil, tolong. Pak Oga, kenapa Pak? Kita pulang aja yuk Nyil. Di sini nggak aman. Lihat tuh, pianonya bisa bergerak sendiri. Pak Oga, gitu aja takut. Yang memainkan pianonya itu kan mesin, Pak, bukannya hantu. Oh, gitu ya, Nyil. Pak Oga jadi malu. Dengan 88 jari karet, semua tuts piano ditekan sebanyak 200.000 kali selama 1 jam. Untuk mengetahui kemampuan, apakah ada tuts yang bergeser posisi. Belum selesai nih. Setelah melewati uji kemampuan, piano masih harus diuji lagi kejernihan suaranya. Nah, sekarang piano siap untuk dipasarkan. Iya, joget dulu teman-teman. Unyil lagi ada di Itali nih. Ayo, siapa yang tahu ini alat musik apa? Yang jawab akordeon, bener banget tuh. Alat musik ini tidak hanya memainkan lagu riang saja loh, lagu romantis pun bisa. Pabrik Tigini Akordeon terletak di kota Castelfidardo, Provinsi Ancona. Letaknya berada sekitar 195 km di sebelah timur laut kota Roma. Pabrik ini berdiri sejak 68 tahun yang lalu loh. Wih, sudah lama juga ya. Bagian terbesar akordeon terbuat dari kayu. Tuh kan, bermacam-macam jenis kayu untuk bagian yang berbeda. Asik ya Nyil musiknya. Melani nggak bisa berhenti goyang nih. Jelas dong, Om Andrea kan ahlinya akordeon. Ada yang buat anak-anak juga loh akordeonnya. Iya, ada yang kecil. Imut banget. Melani mau lihat nggak ke pabriknya? Maunya, mau. Ayo deh, kita kemon. Tuh, seperti ini awal pembuatannya. Kayu dibuat bentuk rangkanya dulu.
Setelah itu, ada yang bertugas untuk membuat lubang pada kayu. Lubang inilah yang nanti sebagai kunci keluarnya suara. Akordeon sebenarnya ada 3 bagian utama. 2 kotak kayu kanan dan kiri yang disatukan dengan bilo di bagian tengah. Bilo fungsinya untuk memberi dinamika panjang pendeknya nada yang akan dimainkan. Tarik membuka untuk menghasilkan nada panjang. Dan ditutup memberi kesan lebih cepat temponya. Nah, Melanie, ini nih bagian pembuatan kotak bagian kanan dan kirinya. Oh, di sini ya, Nyil. Wah, para penggawainya serius semua loh. Ya iyalah, Melanie. Kan proses ini butuh konsentrasi tinggi. Kalau salah, bisa-bisa akordeonnya nggak bisa bunyi. Bener-bener, Nyil, bener. Ya udah, kita lihat bagian lain saja. Yuk, Nyil. Akordeon yang dibuat di sini ada 2 jenis. Ada yang menggunakan tut seperti piano, ada yang menggunakan tombol. Nah, kalau ini adalah kunci keluarnya suara pada akordeon. Sistemnya sama seperti harmonika, yaitu mengalirkan udara ke tiap lubang-lubang untuk memunculkan bunyi. Near the production of the sound. Semua komponen harus dirakit dengan teliti dan seksama. Konsentrasi, itu kuncinya. Mulai dari pembuatan lubang, pemasangan tuts, tombol, sampai ke komponen-komponen kecil di dalamnya. Proses selanjutnya adalah penyeteman nada. Setiap nada yang keluar harus diselaraskan dengan nada standar baku solmisasi. Baru deh, akordeon masuk ke ruang pembersihan untuk mandi. Mandinya tapi nggak pakai air. Debu-debu yang menempel dibersihkan. Pembungkus dilepas. Dan akordeon digosok sampai kinclong. Kalau kinclong kan lebih cakep, kayak unyil. Nah, habis mandi harus masuk pemeriksaan lagi. Waduh, ternyata semua harus selalu dicek supaya hasilnya sempurna. Tuh, di dalam kamar itu, om-omnya sedang memeriksa nadanya sekali lagi. Sekaligus mengecek apakah bilo berfungsi dengan baik atau tidak. Pemeriksaan cukup dengan manual saja, alias nggak pakai alat dan mesin. Indra pendengaran untuk mendengarkan nada. Indra penciuman untuk mengetahui ada tidaknya udara yang keluar dari bilo. Dengar dan cium dengan seksama ya. Wah, canggih bener ini. Mereka sudah terlatih sih ya. Kalau hidung unyil sih paling peka sama bau ikan asin. Jika semua sudah dirasa sempurna, barulah masuk proses pengemasan. Penutup atau cover belakang dipasangkan. Jangan lupa beri penutup plastik. Akordeon siap dikirim ke seluruh dunia. Mulai dari Inggris, Amerika, bahkan Cina dan Korea juga membeli akordeon dari pabrik ini loh. Berbagai unit akordeon seperti ini harganya antara 2.500 sampai 35.000 euro atau antara 30 juta sampai 600 juta rupiah. Wih, mahal banget ya. Yang membuat mahal adalah bentuk, suara, dan produksinya yang terbatas, alias limited edition. Wah, pantas saja ada yang harganya sampai 600 juta rupiah. Mantap! Wih, keren ya. Unyil paling senang kalau dengar Ayu Guspans main gitar. Soalnya gitar kalau dimainkan dengan baik, suaranya merdu. Unyil nggak mau kalah dong sama Ayu. Kalau Ayu jago main gitar, Unyil jagonya mencari tahu tentang gitar. Sampai ke negara Jerman lagi. Nah, di sini nih tempatnya. Pabrik Gitar Ritter. Semua gitar yang dihasilkan di sini buatan tangan loh, alias handmade.
Membuat gitar diawali dengan memilih bahan. Kayu LD, maple, dan papier biasa dipakai Mr. Jens Ritter untuk membuat gitar karena bisa menghasilkan suara yang bagus. Selanjutnya, gambar pola gitar pada kayu. Kalau sudah, potong deh sesuai pola yang tadi dibuat. Urusan potong-memotong, biar Kak Stefan saja deh yang mengerjakan. Habis memotongnya harus pakai gergaji listrik. Cihuy, jadi nih sideboard atau badan gitarnya. Saatnya masuk ke dalam sanding room. Di sini Kak Stefan akan membuat finish line atau garis akhir dengan mesin potong. Wih, bagus nih mesin potongnya. Coba Pak Oga punya mesin begini di pos ronda. Kan bisa buka jasa pemotongan kayu. Lumayan, 10.000 per kayu. Asik. Ya ampun, Pak Oga. Pak Oga nggak lihat-lihat sih. Di depan kan ada tulisan tuh, Pak. Siapa yang masuk ruang sanding harus pakai penutup hidung. Soalnya di sini tuh banyak serbuk kayu, Pak. Bahaya kalau sampai terhirup. Ya, Unyil telat ngasih taunya. Oga kirain pakai masker kalau lagi kabut asap aja. Kayak di Kalimantan tuh. Ya habis, Pak Oga nggak nanya sih. Udah kita keluar aja Unyil. Pak Oga nggak kuat lagi nih sama debunya. Sip, sudah beres nih. Sekarang rapikan bagian pinggir badan gitar dengan pahat. Harus hati-hati nih. Salah-salah, ketebalan badan gitar jadi nggak sama. Wah, lihat. Bentuknya sudah kelihatan seperti gitar kan? Tapi ada yang kurang nih. Oh, ternyata bagian leher gitar belum disambung. Lubangi pocket neck atau kantung leher menggunakan mesin bor. Kemudian ukur posisi leher agar letaknya tepat, lalu sambung deh. Nah, supaya bagus dan rata, haluskan badan gitar menggunakan kertas pasir. Pak Oga, kita bantu Kak Stefan menghaluskan badan gitar yuk, Pak. Biar gitarnya cepat selesai. Gampang kalau itu sih, Nyil. Yang penting dikasih gope dulu. Ih, Pak Oga nih, perhitungan banget sih. Namanya juga kan membantu, Pak. Jadi, ya sukarela dong, Pak. Alias nggak dibayar. Iya, Nyil. Pak Oga bantu deh. Ya, ayo Pak, gosok terus sampai halus. Supaya bagus, gitar dicat dulu. Pengecatan gitar dilakukan di ruangan khusus dengan cat semprot khusus untuk gitar. Pengecatan dilakukan sebanyak 3 kali agar hasilnya bagus. Selanjutnya, pasang grip. Fungsi grip untuk membagi wilayah nada gitar. Beri lem pada leher gitar yang sudah ditandai. Lalu ketuk dengan palu agar benar-benar menempel. Wih, kebetulan nih ada gitar yang sudah selesai diberi motif dan sudah kering catnya. Tinggal kita pasangi senar deh. Beres. Beginilah cara mengkilapkan permukaan gitar, yaitu dengan menyemprotkan cairan khusus, lalu usap ke seluruh permukaan gitar dengan kain. Sebelum dijual, Mr. Jens harus mengukur nada untuk menyesuaikan suara gitar. Kalau tidak pas suara gitarnya, bisa sumbang loh. Kalau Mr. Jens yang bikin, pasti bagus deh. Soalnya beliau sudah 20 tahun membuat gitar. Yeay, gitarnya sudah jadi. Unyil nggak sabar nih, pengen lihat Kak Stefan memainkannya. Wah, keren banget ya gitar-gitarnya. Unyil jadi pengen punya gitar deh. Tidak seperti pabrik yang membuat ratusan gitar dalam sehari, Mr. Jens membuat gitar berdasarkan pesanan atau kebutuhan di tokonya saja.
Meski begitu, banyak musisi terkenal yang memesan gitar pada Mr. Jens loh. Seperti gitaris Van Halen, penyanyi Prince, dan Mary J. Blige. Loh. Gitarnya kok dimainkan sih? Kan mau dijual. Nanti rusak loh. Tenang aja Pak Oga. Kalau yang ini sih gitar koleksinya Mr. Jens. Jadi nggak apa-apa kalau dimainkan. Oh, kirain mau dijual. Wah, suara gitarnya bagus ya Pak. Iya, Pak Oga jadi pengen tidur nih dengar suaranya. Loh, kok pengen tidur sih Pak? Maksud Pak Oga jadi pengen joget, Nyil. Melani dan Usro akan berpetualang ke Purbalingga, Jawa Tengah untuk mengunjungi tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nggak cuma itu aja. Unyil dan teman-teman punya misi lain juga nih. Mencari benda pusaka peninggalan Jenderal Sudirman yang hilang dicuri orang. Wah, kira-kira berhasil nggak ya misi Unyil ini? Saksikan Unyil Spesial Hari Pahlawan, episode Pusaka Sang Jenderal, Selasa 10 November 2015, jam 12.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Gondola paten. Wah, meledek dia, Ga. Iya, Ga, ayo. Belum tahu dia siapa Oga. Ayo, Nyeng, kejar. Mau ngapain? Hah? Katanya suruh ngejar. Pakai motor dong. Emangnya kuat apa lari? Hah? Ya udah, yuk, Ga.